Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Baik pastinya ya. Wah, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat pastinya. Nah, ketemu lagi nih kita setelah kemarin beberapa hari libur ya. Libur apa sih, Bun? Kita libur karena memasuki bulan suci Ramadan atau bulan puasa. Nah, Bunda Meva mau mengucapkan selamat berpuasa kepada Bunda, Yanda, dan anak Biang Lala semua. Semoga anak Biang Lala mulai belajar berpuasa ya. Wah, kalau yang sudah kuat puasa seharian, hebat. Tapi yang belum kuat berpuasa sampai sore, boleh kok berpuasanya belajar dulu sampai siang dulu. Diisi dulu lagi energinya, kemudian dilanjutkan berpuasanya. Nah, semoga kita semua bisa melaksanakan ibadah puasa kita tahun ini dengan lebih khusyuk walaupun masih dalam kondisi pandemi. Nah, semoga tetap bisa jaga kesehatan nih. Jadi kita harus menghemat energi kita dan tetap menjaga asupan gizi saat sahur dan berbuka puasa. Oke, setelah kita bertemu lagi, walaupun berpuasa kita tetap belajar loh. Oh ya, betul. Agar apa, Bun? Agar kita tetap bersemangat. Bukan berarti bermalas-malasan ya. Nah, nanti kalau sudah capek mengantuk boleh istirahat. Yuk kita belajar dulu tentang apa nih? Temanya sudah berganti. Kita mau belajar tentang tema tanah airku. Dan yang pertama kita mau belajar tentang negaraku. Nah, nanti anak Biang Lala siapkan dulu ya bukunya yang ini. Coba dicari. Kita akan banyak menggunakan buku ini karena ternyata sudah banyak sekali gambar-gambar yang membantu kita belajar memahami tentang negaraku. Nah, Bunda Meva juga masih menyediakan lagi nih lembar kerja. Nah, sudah ada dalam satu plastik ya lembar kerja. Oh, kalau depan sendiri belum terlihatan. Yang kedua nanti ada gambarnya. Nah, lembar kerja ini juga sudah ada tulisannya kok. Hari Kamis 15 April. Nah, yuk kita siapkan dulu lembar kerjanya, bukunya, dan tentu saja alat tulisnya. Wah, yang pertama nanti kita mau belajar tentang apa ya? Kita mau mengenal tentang lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Nah, Bunda Meva juga sudah menyertakan link YouTube atau video, atau anak-anak nanti bisa dibantu mama, papa, bapak, ibu, ayah, bunda untuk mencari sendiri lagu Garuda Pancasila. Nah, siapa yang sudah hafal? Pasti sudah pernah mendengar ya. Coba nanti kita dengarkan lagi, diputar berulang-ulang, pasti anak-anak bisa hafal. Nah, nanti kita siapkan alat dan bahannya agar saat belajar, wah kita nggak harus nyari lagi di sana, nyari lagi ke sini. Nah, kita siapkan dulu semuanya, kemudian kita bisa belajar dengan lebih konsentrasi. Yuk kita siapkan dulu alat dan bahannya, tinggal nanti kita selesaikan tugasnya. Nah, yuk sekarang kita mulai siapkan lembar kerja dan bukunya, serta yang pasti alat tulis ya untuk mengerjakan pelajaran kita hari ini tentang Garuda Pancasila. Nah, yuk kita mulai dari lembar kerjanya dulu. Ini kita belajar baca ya, kita baca bersama-sama. Mari kita mengenal Garuda Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Bukalah dan selesaikan tugas di buku halaman 1 dan 3. Lalu kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah,
kita kerjakan dulu bukunya ya. Bukunya yang ini. Bukunya yang berjudul Negaraku. Nah, halaman berapa tadi? Halaman 1. Kita buka halaman 1. Nah, ini dia. 1 dan 3. Nah, yang ini ya, halaman 3 dan halaman 1. Nah, sebelum mengerjakan halaman 1, nanti kita kenalan dulu nih dengan gambar burung Garuda Pancasila. Nah, ini dia, bukan burung yang bisa terbang saat kita belajar tentang hewan. Nah, ini adalah lambang negara dan gambarnya adalah burung. Nah, burung ini mempunyai sayap, kaki, sama seperti burung pada aslinya ya, tetapi ini sudah menjadi lambang. Jadi dia nanti sudah ada tambahannya, yaitu perisai di tengahnya. Nah, yuk sekarang kita mau hitung dulu ada berapa ya sayap. Wah, di kanan dan di kiri. Serta kita disuruh menghitung ekor. Nah, kenapa harus kita hitung? Nah, nanti ternyata ada ada artinya. Nah, sekarang kita hitung dulu yuk. Kita hitung sayapnya, dari atas boleh, dari bawah boleh, yang sisi kiri atau kanan kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nah, kita tulis di sini. Ada 17. Coba kita lihat yang sisi sebelah kanannya burung atau sebelah kirinya kita. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Wah, sama, ada 17 sayap kanan dan ada 17 sayap kiri. Nah, yuk sekarang kita hitung ekornya. Ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wah, ada 80 pada ekornya. Nah, tadi Bunda Meva sudah mau kasih tahu nih, ada artinya loh kenapa sayapnya ada 17 dan ekornya ada 8. Ini adalah melambangkan tanggal dan bulan lahirnya negara Indonesia. Ayo, siapa masih ingat? Tanggal 17, bulannya bulan 8. Wah, bulan 8 itu bulan apa ya? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Nah, bulan ke-8 adalah bulan Agustus. 17 Agustus tahun 45. Nah, nanti kalau anak-anak sedikit lebih besar, di lehernya ini ada 45 yang melambangkan tahun lahirnya negara Indonesia. Nah, anak-anak mulai mengenal ya, ini kenapa ada 17, ada 8 dan ada 45, jumlahnya adalah melambangkan tanggal, bulan dan tahun lahirnya negara kita, negara Indonesia. Pasti sudah tahu. Nah, kemudian di daerah tengahnya ini ada perisai. Nah, ini juga ada gambar-gambarnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 gambar yang masing-masing adalah melambangkan sila Pancasila. Nah, kita mau melihat di halaman 1 yuk. Nanti ada gambar yang lebih jelas. Nah, kita sudah ketemu nih di halaman 1. Seperti yang sudah Bunda Meva sampaikan sebelumnya, ini adalah gambar-gambar yang mewakili sila Pancasila. Ada berapa silanya? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 5, tapi ini belum urut ya. Besok pagi hari Jumat kita urutkan. Nah, sekarang kita mau melihat gambarnya ini dan kita hubungkan dengan tulisannya.
Wah, kira-kira biar anak-anak paham nih, ini gambar apa ya? Gambar bendanya. Nah, nanti ada artinya lagi loh, kayak tadi jumlah sayap dan ekornya ada artinya ternyata. Nah, besok kita pelajari juga ada artinya nih masing-masing dari sila Pancasila. Nah, sekarang kita cari dulu yuk namanya. Ini gambar apa ya? Nah, betul, ini adalah gambar rantai. Mana yang tulisan rantai? R-A-R-A-N-T-A-I, rantai. Nah, kita gariskan dari sini ke sini. Wah, kemudian nih, wah, ini gambar apa? Pasti anak-anak tahu. Betul, pohon. Pohonnya pohon beringin. Wah, karena pohon juga macam-macam ya. Nah, ini adalah pohon beringin. Mana yang tulisannya pohon? P-O-P-O. Nah, ini dia pohon. Kita gariskan di sini. Pohon. Lanjut. Wah, ini anak-anak pasti sudah tahu nih gambar apa? Bintang. B-I-P. Betul, ada di sini bintang. Kita garis. Nah, dua lagi. Wah, ini apa ya? Ini adalah gambar kepala hewan. Hewan apa ini? Wah, betul. Yang betul ini adalah hewan banteng. Wah, apakah ada yang menyebutkan kambing? Mungkin ya, seperti bentuk kepala kambing juga. Tapi ini adalah sebenarnya kepala banteng. Nah, yang ini kepala K-E-K, P-A-P, L-A-L, kepala banteng. Nah, terakhir, apakah anak-anak tahu gambar apa ini? Ini adalah gambar bulir padi yang masih di tangkainya ya. Nah, padinya kalau sudah nanti diambil dari tangkainya menjadi gabah dan beras yang kita makan, dimasak menjadi nasi ya. Kemudian ini adalah gambar kapas. Nah, kapas ini bisa diolah, dipintal menjadi benang dan dirajut menjadi kain. Nah, ini adalah padi dan kapas. Yang mana tulisannya? Betul, yang ini dia. Oke, wah, kita sudah menyelesaikan halaman 1 dan halaman 3. Dan ternyata ada artinya loh. Nah, yuk sebagai penghargaan pada anak-anak kita kasih stikernya dulu ya. Jangan lupa halaman 1 dan halaman 3. Berarti kita butuh 2 stiker. Yuk kita ambil dan tempelkan dulu. Nah, kita tadi sudah menyelesaikan ya di buku halaman 1 dan 3. Ini tadi sudah kita kerjakan. Kita sudah membacanya sampai sini. Nah, tadi yang belum adalah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, anak-anak silahkan menyanyi lagu Garuda Pancasila. Bunda Meva sudah lampirkan alamat YouTube-nya. Nah, nanti yang belum hafal boleh dibuka, kemudian berlatih beberapa kali. Pasti anak-anak sering mendengar, kemudian bisa menghafalkan dan menyanyikan sendiri ya lagunya. Nah, biasanya setiap hari Senin nih kita ikut menyanyikan lagu. Tapi karena sudah setahun lebih kita tidak bisa berangkat ke sekolah, tidak bisa upacara dan menyanyikan lagu Garuda juga. Jadi kita akan berlatih di rumah masing-masing. Nah, selanjutnya. Nah, yang ini kita baca dulu yuk. Tirukan gerak burung terbang. Nah, bagaimana cara menirukan burung terbang? Kita gunakan tangan kita sampai di lengan menjadi pura-puranya menjadi sayap. Nah, kemudian kita rentangkan tangan ke samping dan kita gerakkan ke atas dan ke bawah menjadi gerakan sayap seperti burung. Bisa ya? Pasti bisa nih, anak-anak biang lala kan hebat semua. Nah, kenapa Bunda Meva mengajak menirukan gerak burung? Agar anak-anak senantiasa sehat, bergerak, terus bergerak agar kita sehat. Banyak bergerak membuat otot-otot kita terlatih dan badan kita menjadi sehat. Nah, lanjut ya. Kita sekarang mau mengerjakan yang tertulis di sini dulu. Nah, terakhir nih.
Pengamalan nilai Pancasila antara lain mematuhi aturan di rumah. Yuk kita tulis aturannya. Nah, ini nanti anak-anak boleh mendiskusikan dan menulis dengan bantuan ayah, ibu, mama, papa, bapak, ibu di rumah ya. Nah, Bunda Meva akan tuliskan contohnya saja karena ini adalah masing-masing aturan di rumahmu. Nah, apakah anak-anak juga mempunyai aturan? Contohnya, nah, Bunda Meva mau mencontohkan yang gampang saja. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Nah, apakah itu? Nah, kalau di rumah kita harus terus menjaga kebersihan ya. Betul, kebersihan diri dan kebersihan lingkungan kita tuliskan. Menjaga 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 jarak kebersihan. Nah, ini caranya macam-macam. Kebersihan diri dengan cara mandi, dengan menggosok gigi, keramas. Nah, itu kebersihan diri. Kemudian kalau kebersihan lingkungan, kita membantu orang tua menyapu, mencuci piring, membuang sampah di tempatnya. Nah, itu juga menjaga kebersihan lingkungan rumah kita ya. Nah, terus kita lanjutkan. Apalagi ya kira-kira aturan di rumahmu? Nah, ini terutama nih kalau sudah punya kakak, adik, biasanya kalau lagi berantem-beranteman gimana sama mama, papa, ayah, bunda diingatkan? Jangan bertengkar, tidak boleh berantem, kita harus saling menyayangi. Kita tulis dulu ya, saling. S-A-L-I-N-G, saling, jarak M-Y-A, menyayangi, G-A-Y-A-N-G-I, saling menyayangi. Ini menyayangi kepada saudara, kakak, adik kita, kepada orang tua kita. Nah, nanti juga kita harus menyayangi orang-orang anggota keluarga yang ada di rumah lainnya ya. Mungkin ada yang bersama kakek nenek tinggalnya, mungkin ada juga mbak atau kakak yang membantu di rumah, sering menemani kita belajar, juga harus disayangi. Nah, lanjut, apalagi ya nomor 3? Nah, apakah anak-anak sering melakukan ibadah atau berdoa di rumah? Wah, pasti ya. Nah, kita tulis nih, kita harus terbiasa aturan di rumah apa? Berdoa atau beribadah bersama. Nah, Bunda tulis berdoa saja ya. Berdoa, jarak bersama. Nah, kapan kita bisa berdoa bersama? Saat sebelum dan sesudah makan misalnya, saat menjelang tidur dan bangun tidur misalnya. Nah, bagi yang umat muslim beragama Islam pasti juga nih mungkin ada aturan untuk beribadah, yaitu sholat bersama atau sholat berjamaah. Nah, yang beragama non-muslim juga kadang-kadang harus berdoa bersama ya. Berdoa malam hari misalnya, atau pergi ke tempat ibadah dan menjalankan ibadah di tempat ibadah bersama-sama. Nah, yang terakhir apalagi nih? Pasti ada banyak nih anak-anak yang harus dilakukan atau harus suka dikasih tahu sama mama papa. Nah, sudah menjaga kebersihan, menyayangi, berdoa bersama. Apalagi ya misalnya, wah Bunda Meva cari yang umum-umum nih bahasanya. Nanti anak-anak boleh menuliskan sendiri yang misalnya sesuai dengan apa yang diingat anak-anak ya. Misalnya disuruh mandi. Nah, itu salah satu menjaga kebersihan, boleh. Nah, Bunda Meva akan tuliskan lagi satu lagi yang umum. Nah, ini biasanya nih, kenapa tadi
kita kadang kalau sama kakak adik suka berbeda pendapat, terus bikin bertengkar misalnya, berselisih. Nah, ini kita tulis, kita juga harus saling menghormati. Nah, S-A-S-A, L-I-L-I, N-G, saling, jarak, N-I-M, tambah N-G, meng, H-O-H, R, M, A-T-I. Nah, menghormati apa, Bun? Menghormati pendapat misalnya, atau tugas masing-masing. Wah, contohnya nih, misalnya ayah atau papa mengajak kita mau jalan-jalan. Wah, misalnya kakak pengen pergi ke pantai, adik pengen pergi ke mall, sedangkan aku sendiri aku pengen ke gunung misalnya, melihat pemandangan. Nah, berbeda-beda ya, sementara mungkin ibu atau mama juga punya pendapat sendiri. Nah, kalau kita tidak bisa saling menghormati, pasti nanti jadinya bertengkar. Wah, itu tidak baik ya. Nah, kalau saling menghormati, kemudian kita bisa diskusikan bersama, misalnya oke, karena banyak pendapat, kita gantian, kita putuskan yang hari ini kita mau mengikuti pendapatnya siapa dulu, kemudian lain hari kita ikuti pendapat orang lain. Nah, itulah namanya saling menghormati. Nah, anak-anak boleh menuliskan lagi yang lainnya juga, contoh-contoh aturan di rumah yang harus ditaati. Nah, coba boleh dituliskan ya dengan bahasa anak-anak sendiri sesuai dengan pengalaman kalian masing-masing. Yuk coba cari lagi, boleh ditambahkan 1 atau 2 lagi. Nah, silakan berdiskusi bersama orang tuamu. Nah, sekian belajar kita hari ini. Wah, belajar pertama di bulan puasa. Wah, padahal pakai nyanyi. Semoga anak-anak tetap semangat ya. Kalau haus itu biasa, namanya berpuasa pasti haus dan lapar. Tidak masalah, tetap kita lanjutkan ya puasanya. Nah, yang penting nih Bunda Meva tahu anak-anak tetap semangat semuanya mengerjakannya. Nah, kita ketemu besok masih belajar tentang negaraku. Jadi, kita simpan baik-baik ya bukunya, akan kita gunakan terus nih sampai selesai selama 1 minggu. Nah, silahkan tetap jaga kesehatan, makan yang bergizi saat sahur dan berbuka, cukup istirahat saat siang dan malam hari, tetap jaga kesehatan, kebersihan agar kita selalu sehat, fit, dan terhindar dari penyakit. Nah, sampai jumpa lagi ya. Semoga besok kita ketemu lagi tetap dalam kondisi sehat dan semangat. Sampai jumpa.